IHSG kembali menguat 0,37% ke level 6.525, namun investor perlu mewaspadai potensi koreksi jangka pendek di kisaran 6.429 hingga 6.475. MNC Sekuritas memproyeksikan IHSG masih berpeluang melanjutkan penguatan menuju 6.286, dengan level support di 6.373 dan 6.272, serta resistance 6.599 dan 6.705. Lalu, saham apa saja yang menjadi pilihan untuk perdagangan Senin, 24 Agustus? MNC Sekuritas merekomendasikan Inco, Fore, MBMA, dan TLKM dengan strategi buy on weakness maupun trading buy. Inco ditargetkan menuju Rp5700, Rp6000, Fore Rp865, Rp915, MBMA Rp605, Rp660, dan TLKM Rp2740, Rp2840. Dengan potensi koreksi sekaligus peluang penguatan, investor perlu mencermati level entry dan batas risikonya sebelum mengambil keputusan. And as soon as we're finished with the Islamic Republic of Iran, as soon as we're finished, oil is going to be down at lower than it was even just a little while ago. We had it down to, for your cars, we had it down to 100. Think of this. I went to Iowa, love Iowa, and one gas station had it at $1.95 a gallon, and another one had it at $1.85. And then I went to meet with my people back in the White House the following day. I was in Iowa to make a speech. I left, I went, and I said, you know, I hate to do this to you because the country was booming. By the way, the stock market is much higher now than it was then, but, you know, and your 401ks are much higher now than it was then. But with all the good news, I said, I hate to do this, but we're going to have to take a little detour down to the Islamic Republic of Iran, and we're going to have to put out the nuclear weapon stuff because they're going to have a nuclear weapon, and we cannot let them have a nuclear weapon. We cannot let Iran have a nuclear weapon, or you'll see some very bad things. So we went down and we stopped them. They'll never have a nuclear weapon. They want to make a deal so badly. We don't even know if we want, because I view the Strait of Hormuz is an American territory right now. It's an American territory. They emptied their jails, including Venezuela. I now love Venezuela. We're making billions and billions of dollars from Venezuela. We're getting along great with Venezuela. That was, by the way, nobody likes to talk about that. That was one day. Everybody said, oh, it's going to be long. It was one day. And actually, in a certain way, a little different, but certain way, we're doing equally as well with Iran. The fake news just doesn't want to report it that way. But they are now coming around because there's not much they can say. When a country doesn't have any longer a Navy, an Air Force, radar, technical equipment, manufacturing, their leaders are gone. Their second set of leaders are gone. Parts of their third set of the leaders are gone. In fact, it's actually one of my biggest problems. I don't know who the hell to deal with. It's a problem. It's the only country in the world where nobody wants to be president. They say, who wants to be president? No, I don't want to be president. So it's a little bit of a problem. Presiden Prabowo Subianto menegaskan, pemerintah memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan dengan menambah helikopter, peralatan pemadam, hingga mesin bor air untuk menekan penyebaran titik api. Tak hanya fokus pada pemadaman, Prabowo juga memperingatkan korporasi yang terbukti sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan akan ditindak tegas sesuai hukum. Sejauh mana pemerintah mampu mengendalikan karhutla? Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Nah, sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi. Kami laporkan tentang situasi terkini, pantauan hotspot yang selama 24 jam berdasarkan satelit, terdeteksi ada 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Ini artinya dengan tingkat kepercayaan tinggi ada titik api dan asap yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat. Kemudian tingkat kepercayaan menengah itu ada 3.100 dan 406 dengan tingkat kepercayaan rendah. 3.100 ini
itu berupa kepulan asap. Kami laporkan bahwa titik hotspot ini didominasi di wilayah Kabupaten Ketapang, kemudian Kabupaten Kuburaya, dan Kabupaten Kayong Utara. Di wilayah sektor selatan, kemudian di wilayah timur juga Kabupaten Sanggau, Sintang, dan Sambas. Korban gempa di Nusa Tenggara Timur kembali bertambah. BNPB mencatat 87 orang meninggal dunia dan 1.298 orang mengalami luka-luka. Jumlah pengungsi juga meningkat menjadi 150.576 orang. Sementara itu, gempa susulan masih terjadi dengan total mencapai 5.012 kali. Pemirsa, Bank Indonesia mencatat defisit transaksi berjalan pada kuartal 2 2026 melebar 12,5 miliar dolar Amerika atau 3,3% dari produk domestik bruto. Pelebaran defisit transaksi berjalan terutama dipengaruhi oleh meningkatnya defisit neraca perdagangan minyak dan gas. Bank Indonesia mencatat defisit transaksi berjalan Indonesia melebar pada kuartal 2 2026. Defisit tercatat sebesar 12,5 miliar dolar Amerika Serikat atau 3,3% dari produk domestik bruto, atau meningkat dibandingkan kuartal sebelumnya yang mencapai 3,6 miliar dolar Amerika Serikat atau 1% dari PDB. Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Reni Prakoso mengatakan pelebaran defisit transaksi berjalan terutama dipengaruhi oleh meningkatnya defisit neraca perdagangan minyak dan gas. Kondisi tersebut terjadi seiring meningkatnya impor minyak di tengah kenaikan harga minyak dunia. Selain itu, surplus neraca perdagangan non-migas juga tercatat lebih rendah. Penurunan surplus tersebut dipengaruhi oleh peningkatan impor non-migas untuk memenuhi kebutuhan kegiatan ekonomi domestik yang masih tinggi. Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, Indonesia dan Jerman terus memperkuat hubungan ekonomi melalui pengembangan kerjasama di sejumlah sektor strategis. Menko Perekonomian menjelaskan upaya memperkuat investasi dari Jerman didorong mulai dari investasi energi terbarukan, semikonduktor, hingga pendidikan vokasi. Dalam pertemuan tertutup antara delegasi pemerintah Jerman dengan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Indonesia mendorong sejumlah proyek potensial di sektor energi terbarukan serta penguatan rantai nilai industri semikonduktor untuk menjadi tujuan investasi Jerman ke depannya. Selain itu, kerjasama pendidikan vokasi turut menjadi perhatian dikarenakan Jerman dinilai memiliki keunggulan dalam pengembangan pendidikan berbasis keterampilan. Seperti diketahui, Jerman merupakan salah satu mitra penting Indonesia dan telah banyak berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi dengan lebih dari 250 perusahaan asal Jerman telah menjalankan bisnis serta beroperasi di Indonesia dengan total investasi kumulatif sepanjang 2021 hingga 2026 mencapai 1,23 miliar dolar Amerika. Hampir 4 billion US dollar, dan tadi disampaikan kepada Menteri Commerce bahwa kita akan ada rapat untuk terus bagaimana kita bisa meningkatkan proyek-proyek green energy ini untuk bisa mendapatkan akses pembiayaan termasuk juga dari KfW. Dan kalau kita ketahui bahwa Jerman mempunyai keunggulan di bidang riset serapan, precision manufacturing, standar industri, dan inilah yang kita ingin kerjasamakan.